Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Anda selalu sehat dan bahagia dalam rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat mengikuti perkuliahan praktek akuntansi 2 bagian ke-7 Meyok versi 21. Pokok bahasan daftar pelanggan atau customer dan pemasok atau supplier. Yang kedua, membuat buku besar pembantu piutang dan utang. Yang ketiga, saldo awal persediaan. Kita mulai, kita buka. Klik 2 kali. Lalu yes. Kita open. Lalu kita cari pada lokal disk D paling bawah, lalu kita klik, kita OK. Poin yang ketiga kita OK, dan kita sudah sebelumnya sudah kita catat daftar customer dan daftar supplier dengan cara, kalau kita mau melihat caranya adalah tuliskan nama, lalu kita enter alamat, nomor telepon, lalu OK. Demikian juga untuk supplier, tuliskan nama, enter S002 misalnya, lalu alamat, phone, lalu OK. Berikutnya yaitu kita akan melanjutkan pada pengisian daftar saldo awal. Kita buka balance customer, lalu kita add Medco komputer. Kita cari Medco komputer. Ini adalah Medco komputer. Klik, lalu use use customer. Medco komputer sudah ada. Ini kita ganti invoice-nya F11 12, lalu tanggalnya 25 11 2010. Ini kita tulis saldo awal. Ini kita tulis jumlahnya 34.100.000. Setelah selesai kita tulis di sini T kodenya 0. Lalu kita tulis saldo awal, sudah selesai, baru kita record. Maka di sini akan tertulis Medco komputer C001, mondunya 34.100. Lalu yang berikutnya kita add lagi Bima komputer. Yang kedua Bima komputer, lalu kita use, kita ganti Bima komputer F
11/25. Ini kita ganti 29 ya, kita ganti 29/11. Lalu kita tulis saldo awal, jumlahnya 28.600. Non taggable tagnya 0. Setelah itu selesai, maka kita oke, kita record. Maka di sini jumlahnya yaitu 28.600, 28.600. Berikut yang ketiga, sarana komputer. Sarana komputer kita klik use customer. Ini kita tulis F11/10, F11/10. Tanggalnya yaitu sarana komputer 23 bulan 11 2010. Kita tulis di sini adalah saldo awal. Kita tulis di sini jumlahnya 19.800. Selesai. Tag kodenya non taggable, tagnya kosong. Setelah itu kita record. Maka sarana saldonya 19.800. Lalu kita lanjutkan add sale lagi, yaitu Prima Komputer. Kita use customer. Ini kita ganti menjadi F11/14. Tanggalnya 24, ganti 4/24/11/2010. Ini kita ganti saldo awal. Lalu ini kita tulis angkanya 3.300. Tag kodenya non taggable-nya teksnya 0. Lalu kita record. Dengan demikian semua customer sudah kita pindahkan, kita tulis. Maka di sini ada total sale customernya 85.800, linked account balance-nya 85.800, out of balance amount-nya 0. Lalu kita close. Sekarang kita pindah ke supplier atau utang. Kita setup balance supplier. Lalu di situ ada 69.300. Ini 69.300. Add purchase. Kita tulis PT, kita cari di sini PT Intelkom. PT Intelkom S001. Klik. Lalu use supplier. Lalu ini kita tulis C 15234, tanggalnya 23
11/2010. Lalu ini kita tulis saldo awal. Lalu untuk total including tax 23.100. Tag kodenya non taggable, tagnya kosong. Ini berarti sudah selesai. Lalu kita record. Nah, sekarang untuk PT Intelkom sudah terisi saldo awalnya 23.100. Kita lanjutkan yaitu add purchase lagi. Kita cari yang kedua, Jaya Teknologi. Jaya Teknologi, use supplier, kita klik. Lalu ini kita ganti DG 129, tanggalnya tanggal 20, tinggal ganti 3-nya dihapus, 20. Lalu kita tulis yaitu saldo awal. Lalu di sini kita tulis jumlahnya 17.600. Tag kodenya non taggable, tagnya kosong ya, tag kodenya non taggable, tagnya kosong, berarti record. Berarti yang kedua sudah kita tulis. Lalu kita lanjutkan lagi yang ketiga yaitu PT Samudra S003. Kita add purchase lagi. Kita cari PT Samudra, kita klik. Lalu use supplier. Ini kita ganti FK 01011, tanggalnya tanggal 28. Kita ganti kosongnya, kita hapus, kita ganti 8. Lalu memonya kita tulis saldo awal. Lalu total including tag-nya kita tulis 28.600. Tag kodenya non taggable, tagnya kosong, berarti kita sudah mencatat dengan benar. Lalu kita record. Ada yang bisa kita lihat bahwa ada tanda yang bisa kita lihat bahwa pencatatan kita benar apabila out of balance amount-nya menjadi 0. Berarti pencatatan kita baik tadi customer dan supplier sudah benar. Lalu kita close. Selanjutnya yaitu kita akan mencatat daftar barang, memasukkan saldo awal persediaan. Daftar barang, memasukkan saldo awal persediaan. Inventory, kita klik. Lalu di situ ada item list. Item list untuk mencatat persediaan barang. Lalu di sini ada new. Kita tulis di sini IBM item number. Item numbernya 123 OP, 123 OP, enter.
name-nya IBM P230. Terus kita tunggu, agak lambat komputernya. Kita klik sini, klik. Nah, setelah itu setelah kita klik, dan di sini ada cost of sale account. Ini kita klik, kita cari yaitu cost of goods sold. Cost of goods sold sudah ada ini langsung. Lalu kita use. Yang kedua yaitu income account for tracking sale. Klik di sini, lalu kita cari sale. Kita cari sale-nya, sale atau penjualan. Ini ada sale, ya. Lalu kita use account. Yang ketiga yaitu asset account for item inventories. Berarti di sini kita cari inventory. Ini inventory, kita klik. Lalu kita use. Nah, setelah selesai ini, ya, setelah selesai ini, lalu kita lanjutkan buying detail. Buying detail untuk buying unit of measure, ini kita tulis yaitu unit. Lalu setelah kita isi, selanjutnya yaitu untuk take kode when post. Kita pilih take kodenya PPN. Nah, kita tulis PPN. Berarti tahapan ini sudah selesai. Tapi selanjutnya kita masih akan kita klik yaitu selling detailnya. Selling detailnya akan kita isi yaitu untuk base selling price-nya kita isi yaitu 16 juta. Ini tadi kita tulis yaitu unit. Lalu number of item per selling 1. Take kode when sold. Take kode when sold-nya ini kita klik. PPN kita use. Lalu inclusive price at tag inclusive. Lalu di situ ada actual selling price. Dengan demikian, maka untuk tahapan yang
pertama untuk IBM P230 sudah langsung kita oke. Maka di sini ada item number 123 OP, name-nya IBM P230, cost, last, sell price-nya 16. Selanjutnya yaitu yang kedua. Yang kedua kita new, numbernya yaitu A60 PC, enter. Kita tunggu. Lalu item name-nya Acer P60. Tunggu dulu, lalu kita klik di sini. Kita klik di sini. Agak lambat komputer saya. Lalu kita cek apakah benar ini sudah sama seperti yang tadi. Yang pertama, cost of goods sold-nya, ya, of goods sold-nya sudah benar. Income account for tracking sale-nya atau sale sudah benar. Asset account for item inventories-nya, inventory sudah benar. Setelah itu langkah yang kedua yaitu buying detail. Pada buying detail kita cek dulu yaitu PPN-nya sudah benar. Yang kedua, buying unit formation-nya unit sudah benar. Number of item per buying unit 1 sudah benar. Kalau sudah benar untuk Acer P60 itu langsung kita ke selling detail. Nah, pada selling kita catat yaitu nilai dari base selling price-nya. Base selling price-nya yaitu 12.500. Kita lihat pada pajaknya, pajak pertambahan sudah benar, unit sudah benar, baru kita oke. Nah, sekarang kita mendapatkan pada item list untuk inventory, baik itu IBM P230 dan Acer P60 sudah tercatat. Lalu kita close. Selanjutnya kita akan mencatat yaitu daftar inventory-nya pada tahap selanjutnya. Kita ketik yaitu
kita klik yaitu set item price. Kita ulangi lagi. Kita ketik set item price. Lalu di situ ada dulu kita atur dulu biar jelas. Item list sudah ada. Benar, tapi ini item price nya begini, current price. Just inventories nya. Account inventories, lalu kita ketik jumlahnya. Ini adalah 20, di sini adalah 16, lalu kita klik just inventories. Setelah itu di sini inventory kita cari, lalu use account, lalu continue. Di situ ada tulisan opening balance check. Kita klik. Nah, ternyata di sini belum tertulis amount-nya. Amount-nya belum tertulis. Maka kita tulis di sini 16. Nah, lalu yang kedua kita tulis 12.
12.500.000. Sekarang kita lihat di sini untuk 123 OP kuantitinya 20, 16 juta 300 juta 20.000 320 juta. Yang kedua 16 unit 12.500.000, amountnya 200 juta. Setelah itu baru kita record. Nah, dengan demikian maka pencatatan daftar inventory sudah selesai. Kita akan memeriksa lagi kebenaran data awal perusahaan kita dengan kita ketik, yaitu command center. Ini kita klik, lalu kita lihat yaitu account, lalu company data audit. Kita cari company data audit, auditor ini, lalu kita klik. Maka kita lihat di situ namanya PD Berkah Jaya. Lalu di situ ada locate periods 1 bulan 11 2010. Lalu kita next. Kita next. Kita ulangi lagi. Command center, account, lalu data auditor, company auditor, command data auditor, company file over review, ya, kita next. Lalu bisa kita lihat di bawahnya transaction reviews. Lalu bisa kita bawah lagi run reviewsnya. End date-nya kita ganti. Ini kita ganti. Ini 2010, ini kita ganti yaitu 31 bulan 12 2010. Satu 11 2010.
bulan 12 2010. Kita lihat lagi ya. Ada kesalahan editnya. Nah, ini ada kesalahan editnya, bisa kita lihat ya, ada kesalahan editnya. Seharusnya di sini 31 bulan 12. Kita lihat yang pertama dulu. Coba kita sambil kita lihat yang pertama. Ini numbernya November 2010, last years-nya 2010 udah benar. Referensi saya kadang ada masalah. Coba lihat kita preferensinya. Kita lihat udah benar nih. Ini sebetulnya udah benar ini, tapi kita nggak tahu kenapa ini masih untuk account-nya masih ada kesalahan. Nah, kita cari lagi permasalahannya. Start berarti 1/11/2010, mungkin seperti itu 2010. Lalu di sini kita tulis 31/11/12/2010, mungkin begitu. Coba lihat. Ternyata kita cari-cari kesalahan di kita sendiri, karena kita belum menyesuaikan start kita tadi kan November, maka harusnya di sini kita rubah menjadi November. Lalu enditnya 31 bulan 12. Kita cari kemana-mana untuk yang informasi awal ya, informasi awal di sini nggak ada masalah. Di sini akan tertulis November. Nah, kita tidak paham di sini, maka dari itu sebagai pembelajaran kita bersama ini jangan lupa start kita yaitu November sampai dengan lastnya yaitu Desember 2010. Dengan demikian maka informasi yang kita peroleh, pencatatan dari awal sampai akhir itu adalah sudah benar. Ya, itu. Lalu kita finish. Maka di situ akan a summary report showing the result will now be printed. Ini
Ini sebagai dasar kita, pemahaman kita untuk, nah setelah ini kita sudah siap untuk masuk ke transaksi. Ya, saya kira cukup sekian untuk materi ini dan kita tutup kembali. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dengan transaksi. Kita tutup. Ya, lalu kita save terakhir dan kita kembali. Saya kira cukup sekian dan salam untuk Anda semua.